Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ayat ini adalah sesudah Yesus naik ke surga. Baru di surga, dia tidak dinamakan lagi anak, tidak dinamakan Yesus, tapi dia dinamakan di sana Firman. Jadi Bapa itu tidak berubah, Roh Kudus tidak berubah, dan Firman itu karena waktu dia jadi manusia, Firman jadi manusia, namanya di Yesus. Dan kalau sudah Yesus naik ke surga, dia tidak disebut lagi Yesus, tapi dia disebut Firman. Sehingga saksi di surga itu adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Kita akan membaca firman Tuhan yang berhubungan juga dengan hari sekarang, adalah satu hari dari 10 penantian akan pencurahan Roh Kudus. Setelah Yesus menampakkan diri selama 40 hari, dia naik ke surga dan murid-murid berdoa karena Tuhan berkata, jangan kamu pergi kemana-mana sebelum kamu dipenuhi oleh Roh dari yang Maha Tinggi, Roh Kudus. Jadi sekarang masih di dalam suasana memperingati turunnya Roh Kudus yang nantinya sampai kepada hari Minggu. Itu hari yang ke-10 dan yang ke-50 dari Yesus mulai menampakkan diri. Sekaligus itu adalah menjadi satu hari di mana itu merupakan batas masa Roh Kudus. Kalau kita boleh membaca 1 Korintus pasal yang ke-5. 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Saya memperhatikan ini tidak disebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Mengapa demikian? Karena Yesus itu ada di bumi ini, dia disebut anak Allah. Yohanes 3 ayat 16, karena demikianlah Allah memberikan mengasihi dunia ini sehingga dia berikan anaknya, anak satu-satunya. Tapi dalam Yohanes 1 ayat 12 itu disebut menerima dia. Sedangkan Yohanes 1 ayat 14 itu adalah Firman yang menjadi manusia. Saya mau ajak juga kita akan melihat itu Yohanes 1
ayat yang ke-14. Saya baca. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi firman itu menjadi manusia. Kalau dia sudah jadi manusia, itulah disebut Yesus anak Allah. Jadi Yesus adalah nama kemanusiaan Yesus di bumi. Firman telah menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, jadi kalau Yesus naik ke surga, dia kembali lagi kepada posisinya. Itu sebabnya dalam 1 Yohanes kita baca tadi 3 yang menjadi saksi di surga. 1 kita sudah baca tadi, Bapa, Firman. Mengapa Firman? Mengapa bukan anak? Mengapa bukan Yesus? Karena Yesus itu Firman yang menjadi manusia, dan dia sudah kembali kepada posisinya semula. Makanya kita baca tadi 1 Yohanes 5 itu ayat yang ke-7. Maka 3 saksi itu adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1. Kita baca juga sama-sama 1, 2, 3. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1. Ayat ini adalah sesudah Yesus naik ke surga. Baru di surga dia tidak dinamakan lagi anak, tidak dinamakan Yesus, tapi dia dinamakan di sana Firman. Jadi Bapa itu tidak berubah, Roh Kudus tidak berubah, dan Firman itu karena waktu dia jadi manusia, Firman jadi manusia, namanya di Yesus. Dan kalau sudah Yesus naik ke surga, dia tidak disebut lagi Yesus, tapi dia disebut Firman. Sehingga saksi di surga itu adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiganya harus ada. 1 kesaksian kita bagi Yesus, dia adalah menebus kita. Dan dia sebagai Firman, penyucian oleh Firman. Ini baru penyucian yang terakhir adalah penyucian Roh Kudus. Dan sekarang kita adalah dalam penguasaan Roh Kudus secara mutlak, secara khusus. Jadi itu sebabnya sejak pencurahan Roh Kudus itu adalah bagi kita zamannya Roh Kudus, maka setiap pribadi harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau kita boleh membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, kita sudah baca ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini ayat 8. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini bukan hanya bapak-bapak, tapi semua
bukan hanya ibu-ibu, bukan dewasa, tapi juga anak-anak harus mengalami. Kalau kita baca juga ini dalam ayat yang lain, masih tetap juga kisah Rasul ini, pasal yang pertama ini juga kita akan membaca ayat yang ke 17 ya. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Bukan ini yang kita akan baca. Pasal 2 ya. Iya, pasal 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Ya ini ya. Jadi pasal 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ya, jadi semua manusia. Makanya ini nggak boleh berkata, wah aku nggak ikut aku masih anak-anak. Loh, emang bukan manusia biarpun anak-anak. Ini anak-anak juga manusia. Jadi untuk dipenuhi Roh Kudus, berdoa kepenuhan Roh Kudus, biar anak-anak harus ikut. Ini Tuhan yang bilang, bukan aku. Nah, kalau aku mungkin nanti pikirnya, wah ini sembarang ngomong ini, enak-enak aja nyuruh-nyuruh, aku masih anak-anak disuruh. Tapi kalau itu Tuhan yang suruh, ya gak ada kita yang mau lawan Tuhan. Itu sebabnya di sini akan terjadi pada hari terakhir, demikianlah firman Allah. Ini jelas ya, firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Jadi yang sangat kita perhatikan dalam masa Roh Kudus, setelah Yesus ya naik ke surga, maka di dalam kuasa Roh Kudus itulah kita mendapat kekuatan. Itu sebabnya kalau ayat 8 itu, tapi kamu akan menerima kuasa. Itu Kisah Rasul 1 ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa. Ini kuasa memampukan kita bersukacita beribadah, melakukan kehendak Tuhan, menjadi anak Tuhan, bersukacita. Ya, kalau kuasa Roh Kudus ada pada kita, termasuk juga melakukan segala sesuatu, hikmat, akal budi, segala hal yang ya bisa terjadi kalau Tuhan mau pakai kita, yang ajaib, tanda-tanda mujizat, semuanya itu datang dari karunia Roh Kudus. Saya juga berpengalaman dulu, kami muda-mudi bersama anak-anak rame. Jadi dulu bahasa di sana manusul atau di Purbadia, begitu bahasanya. Yang masih ingat itu Mama Juni, begitu dulu. Begitu kan? Manusul atau di Purbadia kan? Oh, iya.
kumpul semua, tapi ini namanya manusia. Iya, Majalotan di Purbadia. Begitu dulu. Jadi mudah-mudi anak-anak kok rame itu paling rame. Dan kalau Roh Kudus sudah bekerja, anak-anak kecil juga sampai loncat-loncat bersuka cita. Jadi makanya juga ya ini harus senang ini Excel ini ya sama Felis ini. Harus suka itu. Karena yang terima Roh Kudus itu bukan cuma bapak-bapak, bukan opung-opung. Semua kata firman Tuhan. Tadi di mana kita baca? Kita mau ulang dulu, mau baca sama-sama. Ayat ya bukan ya yang semua ya. Oke. Pasal 2 ayat 17. 1 2 3. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan semua manusia. Anak-anakmu akan bernubuat, dan keturunan-keturunanmu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Ya, jadi kalau mau orang hebat dipakai Tuhan, bagus belajar itu dengan giat. Tapi kalau saya perhatikan, kalau Yusuf itu nggak pernah dia itu kurasa belajar. Karena waktu di rumah, abang-abangnya udah pergi menggembalakan, bapaknya bilang, antar ini makanan buat abang-abangmu. Diantar. Lama-lama abang-abangnya benci sama dia. Dimasukkan di dalam lubang. Habis itu si Yehuda bilang, wah jangan kita sayang darahnya. Mending aja kita jual, diangkat. Ya benar-benar dia dijual ke Mesir. Ya ke Potifar dulu ya. Nah itu. Jadi gak pernah kuliah dia itu. Tapi dia itu satu hal yang sangat luar biasa. Sampai orang-orang tahu kalau dia itu pintar. Ya. Sehingga Raja Firaun berkata begini. Kejadian 41. Kita mau lihat dulu. Kejadian pasal yang ke-41 kita akan melihat ayat 38 ya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Nah, jadi Firaun sampai melihat Yusuf itu yakin kalau Yusuf itu bisa memajukan negara, bisa mengelola semuanya. Ya, dia tahu itu karena Yusuf itu penuh dengan roh Allah. Nah, jadi kalau tadi Allah akan mencurahkan rohnya kepada semua manusia. Jadi yang benar-benar pingin pintar lebih dari orang-orang. Sebenarnya Sadrak, Mesak, Daniel ya itu juga adalah orang-orang yang hebat, yang pintar. Karena di dalam mereka juga ada roh Allah. Jadi sudah bagus itu belajar dengan giat, tapi lebih bagus lagi kalau ditambah lagi lebih ya mementingkan memberi hati untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena berdoa adalah cara kita menerima Roh Kudus.
Saya lihat semua yang dipakai Tuhan itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Pelayan-pelayan Tuhan terlebih lagi harus dipenuhi dengan Roh Kudus, biar sangat diberkati oleh Tuhan, baik di dalam perjanjian lama, baik di dalam perjanjian baru. Kalau kita lihat, ya kita mau baca dulu dalam 1 Samuel. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-12 kita mau lihat atau pasal yang ke-14 ya, 14. Iya. Mari kita baca dulu. Sekarang ada yang bantu baca dulu. Mulai dari 12. Ya. Ada yang bantu? 1 Samuel 15 12. 1 Samuel 14 ayat yang ke-12. Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya. Katanya, naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan. Oke, itu peperangan yang masih mendapat kemurahan penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel, tetapi bagi Raja Saul, Tuhan sudah akan membuang dia. Tadinya pertama yang diurapi itu adalah Saul. Ya. Jadi kalau kita baca ayat 1 dalam ayat 16 tadi, berfirman Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi kau, atau langsung aja kepada Daud ya. Ayat yang ke-13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jadi pengurapan Daud itu sekaligus membawa kepenuhan Roh Kudus kepadanya. Baru dia mendapat kuasa dan hikmat sebagai raja melaksanakan hidup, melaksanakan tugas membawa bangsa Israel dalam keberkatan. Dan
karena urapan raja itu sudah diberikan kepada Daud, otomatis roh yang ada pada Saul itu mundur. Itu ayat 14. Pasal 16 ayat 14. Bersama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Jadi artinya roh itu sudah mundur dari dia, Tuhan membiarkan masuk roh jahat. Karena itu sudah merupakan ketetapan. Kalau dari seseorang sudah dibersihkan, lantas kosong kehidupannya, maka roh-roh jahat yang lebih jahat bisa 7 kali macam masuk kepada orang itu. Jadi kalau roh yang benar itu udah keluar dari Saul, maka roh jahat yang masuk kepadanya. Dan mulai saat itu Saul tidak ada lagi kuasa, tidak ada lagi kehebatan memimpin, tidak ada lagi. Jadi kalau ada roh Tuhan, itu sangat luar biasa baik bagi kita. Baik bagi anak-anak yang sekolah semua, roh Tuhan memberi kepintaran, roh Tuhan memberi hikmat, roh Tuhan membawa kita melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib. Nah itulah. Jadi bagus kalau benar-benar belajar, tapi sangat baik. Bagus belajar, baik juga berdoa. Wah ini benar-benar dipakai Tuhan deh. Ada hikmat, kepintaran, ditambah dengan perkara ajaib yang dari Tuhan, maka terjadilah yang luar biasa. Orang-orang terheran-heran. Dari mana ilmunya, dari mana ya kepintarannya? Karena nanti ya kalau cari nanti di Mazmur 117, kalau ada kuasa Tuhan, roh Tuhan pada seseorang, dari gurunya juga dia bisa lebih pintar. Itu hebatnya. Karena gurunya itu hanya belajar, ada ilmu, tapi kalau orang yang ada roh Tuhan, ada ilmu, ada kepintaran, ada lagi hikmat yang dari Tuhan. Jadi begitulah ya. Kebetulan karena coba 2 yang kecil di sini. Biar sungguh-sungguh lah cucu Excel sama Pelis berdoa dipenuhi Roh Kudus. Biar ada satu hal yang luar biasa ya. Orang bisa lihat seperti kehebatan dari Yusuf dilihat oleh siapa? Raja Firaun. Wah itu. Wah kamu aja di situ yang penguasa. Cuma kursi ini ya aku tetap di sini. Tapi kalau semua yang ini kamu yang terserah kamu. Itu hebat dia. Padahal dia gak lewat DPR, gak lewat sekolah, gak lewat apa. Tapi ada pun sekolah yaitu namanya sekolah pengalaman dengan Tuhan. Nah itulah. Jadi sangat baik kita setia beribadah, berdoa, ikuti kebenaran. Tuhan juga mencurahkan rohnya. Bukannya bapak-bapak, bukannya ibu-ibu, tetapi semua manusia, termasuk anak-anak di dalamnya. Jadi saya lihat bahwa di dalam Alkitab ini yang dipakai Tuhan adalah yang ada rohnya Tuhan. Mengapa demikian? Supaya segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya walaupun ada ibadah yang hebat, yang besar,
Tapi kalau tidak ada roh Tuhan, maka tidak sesuai kehendak Tuhan dan tidak diberkati oleh Tuhan. Saya mau ajak kita akan membaca ini di dalam Perjanjian Lama ayat 1 pasal 30. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Yesaya ya. Oh tadi belum bilang Yesaya ya. Pasal 30 ayat 1. Sekarang sudah kalimat selanjutnya. Yang memasuki suatu persekutuan. Ini ada persekutuan yang bukan oleh dorongan roh Tuhan. Jadi disebut rohku. Sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Jadi bukan tambah baik, bukan ada mujizat Tuhan. Itu sebabnya kalau Tuhan berkati kita, biar semua pelayan-pelayan Tuhan ya bekerja dalam pimpinan Roh Kudus ini. Dan satu hal yang luar biasa, saya rindu Tuhan sangat memberkati kita. Keluaran pasal 31 ayat yang ketiga, ada yang boleh baca dulu. Keluaran 31 ayat 3. Ya. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Ya. Jadi itu pembangunan rumah Tuhan yang disebut kemah pertemuan, kemah sembahyang. Nah inilah yang ada gambar ini, itu kemah sembahyang yang dimaksud. Jadi supaya ini bisa terjadi, hanya orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan sesuai kehendak Tuhan dan semua sehati. Kalau beda-beda roh, ada roh kemauan orang, kemauan kesenangan sendiri, kemauan segala macam lah, menonjolkan kehebatan, apa semua, kacau. Ya, memang orang mendirikan Babel itu sama sekali gak ada roh Tuhan. Yang ada di situ cuma maunya orang. Akhirnya kacau juga. Jadi kita kalau Tuhan tolong, biar ada kuasa Roh Kudus supaya kita semuanya melaksanakan kehendak Tuhan. Tadi yang kita baca itu bilangan berapa tuh? Keluaran. Iya. Sekarang kita baca dulu bilangan 11 ayat 17. Yuk, kalau udah dapat. Bilangan 11 ayat 17. Ya. Maka engkau akan turun dan berbicara dengan engkau di sana, lalu sebagian dari roh yang hinggap kepadamu itu akan kuambil dan kutaruh di atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab
atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Inilah perjalanan bangsa Israel untuk melanjutkan. Mereka memilih 70 orang tua. Ya. Jadi kalau kita perhatikan ini satu roh semua ini. Makanya nggak ada roh yang lain-lain dari mana-mana. Jadi orang kalau udah mulai ya bangga dengan dari mana-mana, itu sudah nggak bagus dalam persekutuan yang sungguh-sungguh dalam pemberkatan Tuhan. Jadi perjalanan bangsa Israel, kalau kita lihat ini, maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil. Jadi Tuhan sendiri tidak akan mengambil dari roh sana. Ada orang bangga dari melihat sana. Itu praktek Tuhan bukan begitu. Jadi praktek Tuhan itu mengambil roh dari salah satu yang dipercayakan Tuhan untuk bersama satu roh dalam pelayanan perjalanan rohani itu sampai Tuhan Yesus datang. Sebenarnya itu yang sangat baik dan itu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi tidak bisa tidak, kita semua harus berdoa dipenuhi Roh Kudus yang Tuhan curahkan dalam persekutuan kita. Roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Makanya kalau jemaat sudah merasa nggak cocok lagi sama gembala, dia udah punya roh yang lain itu. Itu sangat tidak baik. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Jadi sangat dipercaya. Menjadi menyatu pendukung. Tidak akan berbuat semaunya. Tidak akan bertindak semaunya. Jadi benar-benar dalam satu roh. Jadi Tuhan juga akan begitu. Gak mungkin satu ini dikumpul, satu ini dikumpul, ngomong ini. Tidak. Kepada Musa aja tidak harus lagi terus-terus ini satu, tidak. Roh yang ada pada Musa dan orang lain itu sudah satu roh, sehingga Tuhan tidak harus berkata-kata lagi kepada yang lain. Jadi Musa sudah percaya, sudah tinggal diam, dan segala pekerjaan itu mereka sudah satu roh. Jadi Musa juga biarpun dia tidak hadir di setiap tempat, semua pekerjaan sudah berjalan dalam satu roh. Tapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan. Jadi dalam arti ini, kalau kita sudah satu roh, apapun kebutuhan kita, itu Tuhan juga memberkati. Ada kuasa, ada pertolongan. Biarlah kita rindukan ini di akhir zaman ini, semua satu roh. Untuk apa? Untuk menjadikan gereja yang masuk satu level, tidak bercacat celah, siap bagi hari kedatangan Tuhan. Kesana semua arah pekerjaan itu. Jadi kalau kita semuanya di dalam
satu roh, itu sudah kehendak Tuhan. Dan Roh Kudus inilah yang kita akan minta kepada Tuhan, biar semua kita dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga jemaat Maranatha benar-benar siap bagi hari kedatangan Tuhan, dan Tuhan memberkati kita. Mari kita mau datang